Bagaimana kita menjelaskannya ketika seorang calon presiden datang ke daerah yang datang melimpah ruah di jalan-jalan, begitu banyaknya, begitu crowded, begitu meriahnya, tapi ternyata hasil survei capres yang bersangkutan minim saja. Inilah berita yang hari-hari ini muncul. Misalnya berita itu menyatakan bahwa jalanan tumpah ruah ketika Anies Baswedan hadir, tapi surveinya rendah. Atau ini judulnya, masa Amin selalu tumpah ruah, tapi hasil surveinya minim. Sekali lagi kita katakan bahwa ini sebenarnya tak hanya terjadi pada calon presiden Anies Baswedan, tapi juga terjadi pada capres-capres lainnya, dan tak hanya terjadi pada pemilu saat ini, tapi juga pemilu sebelumnya 2019, 2014, hingga yang pertama kali 2004. Mengapa saya tahu? Karena memang saya sudah aktif mengamati sejak pemilu presiden yang pertama yang langsung di tahun 2004, dan juga ini tak hanya terjadi di Indonesia, ini pun terjadi di negara modern lainnya, demokrasi lainnya, bahwa ada jarak antara mereka yang berkumpul dengan hasil survei. Bagaimana kita menjelaskannya? Kita perlu masuk ke dalam psikologi politik kerumunan, bahwa mereka yang hadir dalam satu event calon presiden itu memiliki 4 komponen. Komponen pertama adalah memang mereka adalah orang-orang pendukung asli, pendukung tulen yang datang secara sukarela berpartisipasi untuk melihat, mendukung calon presidennya. Komponen kedua yaitu kelompok hore-hore, ini sejenis orang-orang yang memang senang berkumpul. Capres manapun yang datang, mereka berkumpul hadir di sana. Ketiga adalah kelompok yang digerakkan oleh I.O. Hal yang biasa dalam berbagai event calon presiden, ketika datang ke satu daerah, ada I.O. yang mengurusnya, dan I.O. pun membuat target. Mereka lah yang memobilisasi orang-orang untuk datang, yang pastilah ini bukan pendukung asli, mereka hanya hadir karena digerakkan oleh I.O. Keempat, yang lebih banyak lagi, orang yang hadir karena dalam event itu sengaja dihalu-halukan, didengung-dengungkan, dibagikan door prize. Kadang-kadang door prize yang begitu mencengangkan, dibagikan mobil ataupun dibagikan tiket gratis untuk umroh. Silakan teman-teman bisa mengecek. Jika melihat begitu banyak kerumunan, coba cek di sana apakah ada pembagian door prize yang diumumkan untuk mengundang orang-orang untuk datang. Tapi sekali lagi, ini hal yang biasa yang terjadi di semua pertarungan pemilu presiden, tapi kita memang menjadi lebih kritis untuk membedakan bahwa dalam politik kerumunan itu memang bukanlah pendukung yang sebenarnya, sehingga kita pun tak lagi salah mengerti bahwa memang hal yang biasa saja jika ada jarak yang berbeda antara hasil survei dengan kerumunan yang berkumpul kepada salah satu calon presiden. Kita perlu memahami perbedaan antara partisipasi dan mobilisasi. Tapi sekali lagi, ini terjadi di semua capres dan ini terjadi di semua pemilu presiden. Demikian Ekspresi Datang bersama saya, Denny J.A.